Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Fathul Laila Fitria dengan NPM 20144600004. Yang kedua, saya sendiri Fitria Nur Hasanah dengan NPM 20144600012. Yang ketiga, Vera Galuh Rosita dengan NPM 20144600016. Dan yang keempat, Rafida Sari dengan NPM 20144600026. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan politik yang berarti kekuasaan dan kebijaksanaan. Kata geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia, yang berarti urusan. Istilah geopolitik pertama kali dipopulerkan oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam ensiklopedia Wikipedia didefinisikan sebagai is the art and practice of using political power over a given territory, yang berarti seni dan praktik penggunaan kekuasaan politik terhadap wilayah tertentu. Dalam konteks akademik, studi geopolitik melibatkan kajian geografi, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial yang merujuk kepada ruang politik ruang atau spatial politics dengan pola yang terjadi dalam skala nasional dan internasional. Istilah ini ditemukan oleh seorang ahli politik berkebangsaan Swedia yang bernama Rudolf Kjellén pada abad ke-20. Perkenalkan, nama saya Fathul Laila Fitria dengan NPM 20144600004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas materi teori geopolitik. 1. Teori geopolitik Friedrich Reichel tahun 1844 sampai 1904. Teori geopolitik Friedrich Reichel atau teori ruang, yaitu bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. 2. Teori geopolitik Rudolf Kjellén tahun 1864 sampai 1922. Teori kekuatan, bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatan yang dimiliki, ia mampu mengeksploitasi negara primitif agar negaranya dapat bersuasembada atau Darwinisme sosial. 3. Teori geopolitik Karl Haushofer tahun 1869 sampai 1946. Teori panregional 4 kawasan benua. Untuk menjadi jaya, bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia yang dibagi atas 4 kawasan benua dan masing-masing dipimpin satu bangsa, atau Pan-Amerika, Asia Timur, Rusia, India, Eropa, Afrika. 4. Teori geopolitik Sir Halford Mackinder tahun 1861 sampai 1947. Teori daerah jantung atau wawasan benua.
Bila ingin menguasai dunia, suatu bangsa harus menguasai daerah jantung dan untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Daerah jantung terdiri dari Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, daerah bulan sabit dalam, Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan bulan sabit luar, Afrika, Australia, Amerika, benua baru. 5. Teori geopolitik Sir Walter Raleigh tahun 1554 sampai 1618 dan Alfred T. Mahan tahun 1840 sampai 1914. Teori kekuatan maritim. Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan atau kekayaan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Oleh karena itu, ia harus memiliki armada laut yang kuat. Laut untuk kehidupan dan sumber daya banyak di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Gelorasita dengan NPM 20144600016. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai unsur geopolitik. Geopolitik sendiri memiliki 3 unsur dasar konsepsi geopolitik atau yang sering disebut dengan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Ada 3 komponen di dalamnya, yaitu A. Wujud wilayah. Batas wilayah Indonesia sendiri ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat ribuan gugusan pulau yang saling terhubung oleh perairan. Letak geografis Indonesia ada di antara 2 benua dan 2 samudra. B. Tata inti organisasi. Tata inti organisasi Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah, dan sistem perwakilan. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahannya adalah presidensil. Pemerintah memegang kekuasaan berdasarkan pada UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. C. Tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi terletak pada kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat mewujudkan demokrasi secara konstitusional berdasarkan pada UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua adalah isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk dapat mewujudkan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara tercermin pada perspektif kehidupan masyarakat Indonesia meliputi A. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 antara lain yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga,
pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang B, asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, dan menyeluruh yang meliputi A. Satu kesatuan wilayah Nusantara, B. Satu kesatuan politik, C. Satu kesatuan sosial budaya, D. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan yang terakhir, satu kesatuan kebijakan nasional. Yang ketiga adalah tata laku. Tata laku merupakan hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi yang akan menghasilkan sebuah tata laku. Tata laku sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, tata laku batiniah yang mencerminkan jiwa, semangat, dan moralitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Kedua tata laku ini akan mencerminkan identitas atau jati diri dan kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu D, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara wilayah geografi, yaitu A. Asas kepulauan archipelagic Prince-Lichik. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Itali archipelagos, akar katanya adalah arctic, berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, archipelagic dapat diartikan sebagai laut terpenting. Istilah archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antar Republik Venesia dan Misela Palagus pada tahun 1968. B. Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indonesian archipelago yang dikuasai Belanda dinamakan Nederland Oost-Indische Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang Barat. Nama Indonesia mengandung arti tepat, yaitu Kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti Indo dan Nose berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menurut cita-cita luhur. Selanjutnya adalah C. Konsepsi tentang wilayah lautan. Dalam perkembangan hukum lautan internasional, dikenal beberapa mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. A. Res nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Yang kedua, res communis menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Yang ketiga, Merleau-Brum menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa dan
D. Karakteristik wilayah Nusantara. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah dimiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batasan-batasan astronomi. Sekian presentasi dari kami. Banyak salah dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.